Dengarkan kalimat ini. Mengapa ada begitu banyak doa orang Kristen tidak dijawab oleh Tuhan? Padahal sudah doa puasa, doa malam, doa apa lagi? Kenapa? Ayat ini kita akan temukan. Ternyata kemunafikan yang menjadi penyebab kita nggak bisa dijawab doa kita. Mari kita buka Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Waktu saya coba belajar dari kebenaran firman ini, ketika sampai di ayat ini saya sangat kaget. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saya percaya di hampir semua Alkitabnya orang Kristen pasti yang dihafalkan kalimat yang bagian B. Ada kata doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke. Wah, itu luar biasa. Tapi kita lihat mengapa doa kita nggak besar kuasanya. Bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Selama ini kita tidak pernah membaca lengkap ayat ini. Kita cuma baca sepotong saja. Menjadi benar bukan karena banyak puasa. Menjadi benar bukan karena rajin hafalkan ayat. Tidak. Menjadi benar bukan karena aktif pelayanan. Tidak. Tapi menjadi benar itu ada di ayat 16 itu juga. Di bagian pertama. Nah, karena terjemahnya nggak nyambung, maka kita nggak pernah nyatukan ayat ini. Lihat dari pertama saya baca ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Seharusnya gini terjemahnya. Supaya kamu benar. Yang ada bahasa Inggris, tolong bacakan bahasa Inggrisnya. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Ya, nah kata healed, sembuh, itu konotasi kita tentang sembuh dari sakit. Nah, kalau kita lihat heal secara Alkitab, sembuh itu recover. Artinya dibenarkan. Maka doa orang benar itu besar kuasanya. Nah saudara, ternyata kita bisa menjadi benar bukan karena kita puasa. Kita menjadi benar bukan karena kita hafalkan ayat. Ini yang hebat. Kita menjadi benar karena kita mau open, mau terbuka pada semua orang. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Confess your sins to one another. Saya tanya kepada saudara, mana lebih gampang mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa pada saudara kita? Ayo jawab, mana lebih gampang? Kenapa mengaku dosa kepada Tuhan lebih gampang daripada mengaku pada saudara kita? Jawabannya, karena Tuhan nggak pernah bocor mulut. Tapi ini hukum dan ini perintah. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saudara, saya tuh mulai meneliti ayat ini cukup lama. Ada apa? Karena saya takut kalau sampai doa saya nggak dijawab. Karena masalah saya yang saya harus hadapi itu banyak, bukan masalah pribadi ya, tapi masalah urusan banyak itu dulu. Kalau sampai doa saya nggak dijawab bagaimana? Mari kita lihat ke Kejadian 3, kita nggak usah buka. Ada ayat yang paling lucu di Kejadian 3 itu ayat 9. Oke? Ketika mereka dua sudah jatuh dalam dosa, lalu mereka sembunyi bukan? Di balik semak itu. Saudara masih ingat papa tanya apa pada mereka? Enggak. Itu guyon nggak ayat itu? Nggak coba, itu guyon nggak? Saya pikir papa apaan? Nggak usah Tuhan, lepaskan anjing, tahu anjing itu mereka ada di mana. Pertanyaannya, kenapa dia tanya? Padahal dia tahu. Nah, kemunafikan itu membuat Tuhan tidak maha kuasa dalam hidup kita. Dengarkan kata ini. Kemunafikan membuat Tuhan jadi tidak maha kuasa dalam hidup kita. Saya sering diskusi dengan banyak orang. Dan semua orang jawabannya pasti nggak mungkin Tuhan tidak tahu di mana mereka ada. Dia maha tahu kok. Saya jawab, kalau dia tahu
lalu dia tanya, pura-pura nggak tahu, itu kan munafik. Loh, berani ngomong Tuhan munafik? Oke, orang itu ngotot lagi. Iya, tapi nggak mungkin dong Tuhan nggak tahunya sembunyi di balik semak saja. Saya bilang, kepura-puraan kita membuat Tuhan tidak berdaya. Serius, kemunafikan itu jahat sekali. Karena tahu rahasianya. Kalau kita masih ada yang kita tutupi dalam hidup, setan itu bekerja luar biasa. Oke, saya berikan beberapa contoh. Mudah-mudahan akan menolong saudara mengerti. Salah satu pasal dalam kitab Mazmur, Tuhan pernah berfirman, aku ini matahari kebenaran. Masih ingat ayat itu? Nah, saudara, kalau misalnya rumah ini dindingnya terbuat dari kaca semuanya. Misalnya. Dengarkan dulu. Dan sekarang ini tengah hari. Summer lagi terik-teriknya panas itu. Misalnya sekarang tengah hari. Walaupun rumah ini dari kaca semua. Dan ini tengah hari. Summer, panas. Kalau rumah ini kacanya kita tutupi semua dengan korden, dengan yang tebal. Mataharinya kalah atau menang? Kalah, dia nggak bisa masuk. Karena kita tutup. Semua kotoran dalam rumah. Ya dengarkan. Semua kotoran di rumah kita. Itu selalu sembunyi di bawah yang tertutup. Jawab ya atau tidak? Jadi kalau ada keterbukaan, itu dosa nggak bisa sembunyi. Jawab ya atau tidak? Begitu semua korden, semua tirai itu kita buka dari rumah ini, saudara, rumah itu satu-satunya benda atau buatan manusia yang paling unik kalau dibanding yang lain. Semua barang yang dibuat orang nggak dipakai dia awet, tapi rumah nggak dipakai dia rusak. Aneh, kok bisa rusak? Nah karena tertutup semuanya. Jadi kotor, yang kotor masuk semua ke dalam rumah itu. Tapi begitu semua tirai dibuka dan sinar matahari masuk, pasti lari semua mereka. Betul, saudara? Nah, mengapa setan selalu mendorong gereja itu munafik? Ngeri bukan kok dengar kata ini? Mengapa setan selalu mendorong orang Kristen jadi munafik? Jawabannya apa? Supaya Tuhan nggak bisa bekerja dan setan bersembunyi di situ. Keterbukaan itulah Yakobus 5 ayat 16. Salah satu contoh, maaf ya. Jangan saudara mikir apa-apa tapi saya cerita. Mengapa saya sebagai hamba Tuhan, saya pergi kemanapun. Ya, kalau toh istri saya ikut ataupun tidak ikut. Saudara, kami selalu berusaha untuk tidak mau ada privasi. Kami ingin selalu terbuka. Dan istri saya sudah belajar soal itu juga. Kami itu ingin orang itu tahu apa adanya keadaan kami. Maka itu ketika kalau kami diundang kemana, apa nginep di hotel gitu, mereka itu heran kalau lihat saya, kalau toh saya sendirian. Saya tetap nggak mau sendirian di situ. Kalau dengan tim, saya mau rame-rame dengan tim. Kalau toh dengan tim juga ada kamar lain, kami suami istri, tapi tetap ada orang di sekitar situ. Semua kami nggak pernah pakai kunci apa-apa. Kenapa? Karena kami mau pakai ayat itu. Kalau kita itu bisa terbuka, saudara, hidup itu lega sejahtera. Ya. Kalimat ini saudara renungkan. Orang yang paling capek sedunia itu bukan orang yang karena mikul beras satu kuintal tiap hari, tidak. Orang yang paling capek sedunia itu kalau dia pakai topeng hidupnya. Jawab ya atau tidak? Kenapa orang pakai topeng itu capek? Iya, menghindar terus. Takut ketahuan aslinya. Dia capek. Dan saya percaya kita nggak suka kumpul orang kayak begitu, bukan pura-pura terus begitu. Nah, ternyata Tuhan pun nggak suka. Setan yang suka. Ada dosa yang kita harus akui kepada Tuhan kalau salahnya kepada Tuhan. Tapi kalau dosa itu salah kepada orang, kita harus mengakui pada orang. Bukan kepada Tuhan. Enggak, karena kita harus terbuka. Oke, kita lihat dulu ayat ini ya. Yohanes 20 ayat 20.